Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, pada pertemuan terakhir ini kita akan lanjutkan tadabbur surat At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Sebelumnya akan saya baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Karena tadi terjemah lafdhiyah sudah dikaji, jadi pada sore hari ini kita langsung membaca tafsir Al-Maraghi. Seperti biasanya saya akan baca penafsiran dari Syekh Maraghi mengenai surat At-Tahrim ayat 10 sampai 12 tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kata daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut, dan seterusnya sampai waqila dakhulan nara ma'ad dakhilin. Di sini tafsirnya adalah daraballahu mathalan yubayyanu bihi halul kafirina alladzina lam yantafi'u bi'izatil mu'minina as-sadiqin minan nabiyyina wal mursalin. Maknanya adalah daraballahu mathalan, Allah telah membuat perumpamaan, yubayyanu bihi, yang dengannya itu dijelaskan, halul kafirin, keadaan orang-orang kafir, alladzina lam yantafi'u, yang tidak mengambil manfaat, bi'izatil mu'minin, dengan nasihat dari orang-orang mukmin, as-sadiqin, juga orang-orang yang benar, minan nabiyyin wal mursalin, dari para nabi dan rasul. Lidul mati qulubihim, karena gelapnya hati mereka atau tertutupnya hati mereka, wa fasadi fitratihim, dan rusaknya fitrah mereka. Nah, Allah membuat perumpamaan itu adalah imro'ata Nuhin wa imro'ata Lut. Jadi istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, idz kanata fi ismati nabiyaini, ketika mereka berdua, istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh ini, duanya fi ismati nabiyain, berada dalam perlindungan dua nabi, yumkinuhuma, yang memungkinkan mereka berdua, an yantafi'a, untuk mengambil manfaat, bihadiyihima, dengan hidayah dari mereka berdua, wa yuhassila ma fihi sa'adatahuma, yang mestinya jika mereka bisa mengambil manfaat dari kedua nabi tersebut akan sampai pada kebahagiaan mereka, fi ma'asyihima wa ma'adihima, jadi dalam kehidupan dunia maupun akhirat kelak. Lakinnahuma, tetapi mereka berdua, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut itu, abata dzalik. Abata itu berasal dari kata aba, artinya enggan. Jadi mereka itu enggan, tidak mau menerima kebenaran atau mengambil manfaat dari hidayah yang diberikan oleh Nabi Nuh dan Nabi Lut.
Wa amalata atau wa amilata ma yadullu alal khiyanah wal kuf. Tetapi mereka malah melakukan sesuatu yang menunjukkan pada pengkhianatan dan kekafiran. Jadi mereka ini punya suami para nabi tetapi malah berkhianat dan kufur atau kafir terhadap hidayah yang dibawa oleh suami mereka berdua. Fatahamat al-ula zaujaha bil junun. Nah, untuk yang pertama itu istrinya Nabi Nuh. Fatahamat, dia menganggap itu al-ula itu kembali kepada istrinya Nabi Nuh tadi, zaujaha bil junun, suaminya malah dianggap gila. Jadi membawa ajaran tauhid itu malah dianggap gila oleh istrinya. Wa kanat ats-tsaniyah, adapun yang kedua yaitu istrinya Nabi Lut, tursyidu qaumalutin ila duyufihi, memberi malah menunjukkan gitu kepada kaumnya Nabi Lut, menunjukkan kaumnya Nabi Lut kepada tamunya 5 aribi khobisyah, 5 ariba khobisatin. Jadi dalam ceritanya itu kan istrinya Nabi Lut itu ketika kedatangan tamu malaikat yang ganteng-ganteng itu, lalu yang menyerupai manusia malaikat itu. Nah, karena kebiasaan dari kaumnya Nabi Lut itu kalau melihat ada orang yang ganteng gitu, mereka akan menemui dan mengajak untuk melakukan hal yang tidak senonoh itu. Nah, ini menurut Syekh Maroghi, istrinya Nabi Lut itu justru malah memberitahu atau menunjukkan kepada kaumnya bahwa Nabi Lut kedatangan tamu. Nah, menunjukkannya itu supaya kaumnya ini malah berbuat keji, 5 ariba khobithah, jadi untuk keperluan keji itu, jadi untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh itu. Falam yadfa'anhuma qurbuhuma min dinikal abdaini sholihani syai'an. Jadi mereka ini tidak mendapatkan bukan malah membela gitu terhadap kedua nabi yang sholih ini, tetapi malah membangkang terhadap ajaran suaminya. Wa haqa bihima su'u ma amilata, karena itu mereka nanti akan diliputi oleh keburukan apa yang mereka lakukan itu, mereka berdua lakukan, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Wa sayahillu bihima iqaballah. Nah, jadi mereka ini sudah layak untuk mendapatkan atau menerima iqab atau siksanya Allah. Fasayadkhulani an-nara, jadi keduanya ini akan masuk ke dalam neraka, fi zumrati dakhiliha, bersama rombongan orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu, jazaan wifaqon, sebagai balasan yang sepadan, yang setimpal, 5 ijtaroh hatta minas sayyiat, jadi dari keburukan-keburukan yang mereka perbuat. Wa madassata bihi anfusahuma min kabiril atham, karena mereka telah menceburkan diri mereka ke dalam dosa yang besar, wa azimil ma'aswi, dan maksiat-maksiat yang besar pula. Kemudian ayat berikutnya dari ayat wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun, seterusnya sampai wa najjini minal qaumiz zalimin. Ini tafsirnya adalah wa ja'alallahu halam imra'ati fir'auna mathalan, dan Allah menjadikan keadaan istri Fir'aun itu juga perumpamaan, yubayyanu bihi, yang dijelaskan dengannya itu, anna wasolatal mu'minina bil kafirin, jadi bahwa relasi atau hubungan orang beriman dengan orang kafir itu la tadurruhum syai'a, tidak bisa mendatangkan madorot sedikit pun.
Idza kanatin nufusu khalisatan minal akdar. Jadi jiwa istrinya Fir'aun ini kan bersih dari dosa gitu ya, atau dari keburukan. Faqad kanat tahta a'da illahi fid dunya, dan dia istrinya Firaun ini berada dalam di bawah perlindungan ya, atau kecaman dari musuh Allah di dunia, yaitu suaminya sendiri Firaun. Wa talabat an-najata minhu wa min amalih, karena itu istri Firaun atau yang bernama Asiyah binti Muzahim itu meminta perlindungan atau meminta keselamatan dari suaminya dan perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan oleh suaminya. Wa qalat fi du'aiha, lalu kemudian Asiyah atau istri Fir'aun ini berkata dalam doanya, Rabbi ja'alni qoriban min rahmatik, wahai Tuhan jadikanlah aku itu dekat dari rahmatmu, wa ba'nili baitan fil jannah, dan bangunkan atau dirikan untukku rumah di surga, wa khallisni min a'mali fir'auna al-khabithah, dan selamatkan aku dari perbuatan-perbuatan Fir'aun yang keji itu, wa anqidhni min qaumihi zalimin, dan selamatkan aku dari kaum Fir'aun yang zalim itu. Wa fi hadza dalilun, dan dari ini menjadi bukti ala annaha, bahwa sesungguhnya kanat mu'minatan musaddiqatan bil ba'thi. Jadi Asiyah ini meskipun suaminya tiran, kemudian juga menganggap sebagai Tuhan, terus pembangkang, tapi istrinya Asiyah itu adalah mukminah musaddiqah bil ba'thi. Jadi orang yang beriman juga yang membenarkan hari kebangkitan. Wa min sunanillahi alla taziru waziratu wizra ukhra. Nah, ini salah satu ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa tidaklah seorang pendosa itu akan membawa dosa dari yang lain. Jadi akan dibawa sendiri-sendiri dosa dan pahala itu. Wa anna likulli nafsin ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, dan bagi masing-masing individu itu akan mendapatkan apa perbuatan baik yang dilakukan maupun perbuatan buruk yang dilakukan. Karena itu ayat ini mungkin bisa kita pahami berseberangan dengan filosofi Jawa yang mengatakan swarga nunut neraka katut. Jadi sebetulnya dalam amal kebaikan dan keburukan itu suami juga akan menanggung bebannya sendiri, begitu juga istri akan membawa akibat sendiri dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dunia. Nah, kemudian ayat berikutnya permisalan dari perempuan-perempuan ini adalah wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha, seterusnya sampai wa kanat minal qanitin. Ini maknanya wa daraballahu mathalan lilladzina amanu, dan Allah membuat permisalan bagi orang-orang yang beriman hala Maryam, keadaan Bunda Maryam, wa ma utiyat min karomatid dunya wa karomatil akhirah, yang mana beliau ini diberikan kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Fastofaha rabbuha, Allah memilihnya, ma'anna aktsara qaumaha kanu kuffaron, meskipun kebanyakan dari kaumnya itu adalah orang-orang kafir. Min kibali annaha mana'at jaiba dar'iha Jibril alaihi salam. Jadi di sini
Maryam itu ketika mendapatkan kabar mau punya anak dan yang menyampaikan ini adalah Jibril, dia ketakutan kemudian mengelak gitu ya, dan berkata sebagaimana direkam dalam Al-Qur'an, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, sesungguhnya aku berlindung kepada yang Maha Rahman, yaitu berlindung kepada Allah, minka darimu, dari Jibril, in kunta taqiyya, jika kamu memang orang yang bertakwa. Fa'athbatat bidzalika iffatuha, jadi tetap berpegang teguh pada iffah atau harga dirinya Maryam itu, wa kamalu toharotiha, dan kesempurnaan kesuciannya, jadi perempuan yang suci itu kan Maryam ya. Fanafakha Jibril fi jaibi dar'iha fahamalat, jadi dikisahkan bahwa ketika Jibril itu meniupkan ruh, memberi kabar bahwa Maryam itu akan mempunyai anak. Nah, Jibril ini meniupkan di baju kurungnya Maryam, fahamalat binabiillah, jadi kemudian hamil Nabi Allah wa kalimatih, yaitu Isa shalawatullah alaih, wa saddaqat bi syara'i Allah wa kutubahu, dan Maryam ini membenarkan syariat Allah dan kitab-kitabnya, allati anzalaha ala anbiyaih, yang diturunkan kepada para nabinya ya, yang mana Allah menurunkan kitab-kitab itu kepada para nabinya. Wa kanat fi adadil qanitin al abidin al mukhbitin li rabbihim al muti'in, jadi Maryam ini termasuk dari golongan orang-orang yang taat, kemudian hamba ya, dan menjaga diri gitu. Jadi menjaga diri juga termasuk hamba Allah dan juga termasuk orang yang mutiin, yang taat menjalankan perintah Allah. Nah, kemudian pada kelanjutannya ini Syekh Maraghi mengatakan rawahu Ahmad fi musnadihi, jadi Ahmad ini meriwayatkan di bukunya Musnad, jadi hadis riwayat Ahmad itu, Sayyidah Nisa'u Ahlil Jannah Maryam, jadi perempuan-perempuan yang termasuk ahli surga itu adalah Maryam, tsumma Fatimah, kemudian Fatimah, tsumma Khadijah, lalu Khadijah, tsumma Aisyah, jadi Aisyah. Jadi perempuan-perempuan ahli surga itu menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, ini ada Maryam ya, kemudian Fatimah, lalu Khadijah, kemudian Aisyah. Wa fi sahih, dan pada hadis sahih dikatakan kamula minar rijali katsirun, jadi yang laki-laki yang sempurna penghuni surga itu banyak. Walam yakmul minan nisa'i illa arba, sementara yang dari perempuan itu yang sudah dijamin masuk surga itu ada 4. Siapa saja? Yaitu Asiyah ibnatu Muzahim, Asiyah istrinya Asiyah binti Muzahim, imro'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun tadi. Lalu wa Maryam benata Imron, yaitu Maryam binti Imron. Wa Khadijah bintu Khuwailid, yaitu Khadijah bintu Khuwailid istri Rasulullah SAW. Wa Fatimah binti Muhammad, dan Fatimah putri baginda Rasulullah SAW. Wa fadlu Aisyah ka fadli sarid ala sairit ta'am. Ini ada hadis yang mengatakan bahwa Rasul memberi gelar atau memberikan keutamaan Aisyah itu seperti keutamaan sarid. Sarid itu adalah makanan khas Arab ya, yang seperti bubur gitu, tapi menunya lengkap, ada daging, ada sayur mayur di situ, dan dari beberapa referensi yang saya baca ini adalah makanan yang sangat lezat. Nah, Rasulullah mengibaratkan Aisyah itu ya, keutamaannya itu seperti keutamaan sarid pada makanan-makanan yang lain. Bagaimana penjelasannya? Penjelasan bahwa Aisyah ini diibaratkan keutamaannya seperti sarid itu, wa innama fadlu sarid li annahu ma'al lahmi.
Jadi makanan yang seperti bubur itu kemudian disajikan dengan daging, godhaun jami'un bainal ladzah. Jadi makanan yang terkumpul ya antara kelezatan, lalu wasuhulatit tanawul, kemudian juga mudah untuk menyajikan, wasuratil mururi fil mari'i. Jadi intinya makanan yang mudah disajikan, kemudian lengkap menunya dan lezat rasanya. Nah itu Sayyidah Aisyah itu oleh Rasulullah diibaratkan dengan makanan seperti tharid ini. Fadarabahu mathalan liyu'dzana bi annaha radhiyallahu anha u'tiyat ma'a husnil khuluq halawatal mantiq. Ini mengibaratkan diibaratkan dengan makanan yang begitu nikmat, lezat, lalu mudah menyajikan, dan bisa diartikan juga mungkin gizinya tinggi gitu ya. Itu diibaratkan Aisyah diibaratkan seperti itu karena u'tiyat ma'a husnil khuluq. Jadi Sayyidah Aisyah itu memiliki akhlak yang baik, halawatal mantik, dan tutur katanya itu juga manis gitu. Wa fasahatal kalam, kemudian fasih juga ketika berbicara. Wa jaudatul qarihah wa rozanatir ra'yi, jadi cemerlang pendapatnya, cerdas gitu ya. Wa rosanatul aql, jadi yaitu cemerlang, cerdas, pinter. Wa tahabbub lil ba'li, jadi yang paling dicintai oleh Rasulullah. Wa bihasbika annaha aqalat minan nabiyyi malam ya'kul ghairuha minan nisa wa rawat malam yarwi mithlahu minar rijal. Jadi Aisyah ini termasuk yang banyak meriwayatkan hadis, dan hadis itu yang tidak diriwayatkan oleh laki-laki lain. Mungkin ya seperti hal-hal yang berkaitan dengan keluarga Rasul atau yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan wanita, perempuan, itu Sayyidah Aisyah yang banyak meriwayatkan hadis itu. Ibu-ibu yang saya hormati, untuk mengakhiri tadabbur kali ini, jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa Allah membuat perumpamaan istri-istri atau perempuan-perempuan ya, sebagaimana dalam surat At-Tahrim ini tadi. Jadi ada perumpamaan istri Nuh dan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, lalu istri Fir'aun, dan kemudian Maryam yang tidak memiliki suami tetapi begitu menjaga kehormatan dirinya. Kita bisa menyimpulkan bahwa konsep keluarga dalam Quran itu bisa kita lihat dari 4 prototipe atau 4 profil keluarga yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah keluarga Nuh dan keluarga Lut tadi, keluarga Nabi Nuh dan keluarga Nabi Lut, yang mana suaminya beriman tetapi istrinya tidak mengikuti ajaran suaminya. Kemudian yang kedua ada profil keluarga Fir'aun, yang mana suaminya yang bukan termasuk orang beriman tetapi istrinya yang beriman. Lalu yang ketiga ada potret atau profil keluarga yang bisa dikatakan profil keluarga yang tidak baik, itu dari keluarga Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil, karena dua-duanya ini adalah orang yang tidak beriman, yang begitu sangat menentang ajaran dan dakwah Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang keempat itu adalah profil atau prototipe atau potret dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim itu dikatakan sebagai Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi, karena dari Nabi Ibrahim inilah
turun Nabi Ismail dan Ishak, yang dari kedua nabi ini juga turun sampai ke cucu cicitnya juga menjadi nabi. Dan ini adalah profil keluarga ideal ya dalam Al-Qur'an, selain tentunya keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita jadikan sebagai teladan. Ibu-ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena ini adalah hari terakhir di bulan Ramadan. Saya mohon maaf selama membersamai ibu-ibu dalam kegiatan tadabbur selama Ramadan ini. Jika ada kebaikan, semoga bisa diambil manfaat, hikmah dan nasihat untuk kebaikan kita bersama. Jika ada kekhilafan di sana sini, dan saya yakin sebagai manusia pasti banyak khilaf, banyak salah dan lupa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu insya Allah di lain kesempatan. Semoga semuanya sehat, dan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal, kullu amin wa antum bi khair. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.